fulfill gitu requirement-nya Mas. Nggak usah berharap maksud saya. Nggak mungkin, siapa yang mau ngerjain? Bullshit lah ya. Bullshit lah, nggak mungkin. Aduh, thank you nih Mas Fian. Kita setelah berpuasa lebaran terus jeda berapa minggu baru bisa ketemu kita kan, kemarin banyak PR. Thank you Mas Fian ini pasti sudah banyak yang kenal lah dia beliau ini jadi narasumber di beberapa tempat gitu kan, penilai muda, dan banyak bicara tentang database ya sebenarnya ya. Iya, data riset ya. Dan data riset dan data kan udah lama itu kan. Lama. Ngelihat Mas Fian. Nah mungkin enak nih kita mau diskusi Mas Fian. Bagaimana perkembangan database dan riset ya. Mungkin banyak orang yang belum pernah ikut atau belum pernah mendengar sudut pandang dari Mas Fian itu seperti apa. Kita mungkin dengar dulu deh dari pandangan Mas Fian itu terkait penilaian database sama riset itu seperti apa sih? Oke, kita open dulu ya. Oke. Jadi kalau menurut saya ya, jadi ya bener sih Pak Muklis ya. Jadi Mas atau Pak nih bilangnya? Mas aja biar mudah ya. Iya, boleh. Boleh. Biar aku mudah. Soalnya jujur Pak, kenal Mas Muklis ini tiba-tiba di mana ya? Surabaya atau mana tiba-tiba? FS. Ketemu ya. FS. Dan karena saking mudanya, saya baru sadar Mas ini senior Pak. Gawat. Tapi oke. Dipanggil senior, gawat itu, berat itu. Jangan dong. Berat ya. Jadi database ya. Jadi mungkin saya sharing dikit ya tentang saya sendiri. Jadi saya kan memang udah pasti semua tahu RHR lah. Ini ya, saya di RHR. Ya. Sebenarnya ketika saya masuk RHR itu baru Ganis ya, yang itu juga panggil gitu. Saya baru lulus tahun gitu ya. Itu saya nggak masuk ke penilaian loh. Awalnya? Iya enggak. Aku tuh di-hire untuk riset. Oh gitu. Bukan penilai. Tapi karena ada relasi itu ya, relasi bapak satu itu, jadi aku ya penilai harus. Dan kebetulan karena udah dipersiapkan gitu ya, jadi aku kuliah tuh udah PDP 1, PDP pokoknya masuk RHR tuh PLP 1 posisi. Oh gitu. Langsung. Tapi aku masuk sebagai riset, dan banyak di riset, dan ikut sebagai outsource-nya di tim penilai. Kita ada kayak timnya Bu Vivin dan lain-lain. Nah, masuk di sana, makanya penilai dan riset tuh. Tapi sampai detik ini pun, aku divisi riset. Sebenarnya? Oh gitu? Sampai sekarang divisi riset. Oh, aku nggak pernah divisi penilaian. Oke. Tapi aku diikutkan ke proyek penilaian. Jadi sebenarnya kalau dengan rekan-rekan di RHR, penilaian, itu mereka memang lebih kental. Makanya kalau misalnya aku suka dibawa oleh Bapak ya, di KPSPI kan suka diminta tuh, itu sebagai analisnya di riset gitu. Dan kebetulan karena aku suka ngulik ya, kami di riset RHR itu kan ngulik nih. Jadi kalau nggak ada teorinya ya kita coba develop sendiri metodologinya. Jadi udah terbiasa ngulik, kita suka diminta lah ide-idenya gimana kayak gitu. Jadi database itu dari awal aku jadi penilai, itu database justru riset itu yang pertama openingnya. Ya. Oke, berarti ini sudah berkecimpung lah ya. Iya. Bagaimana kalau Mas Fian lihat database yang di jalan ya, kan kita bandingkan mungkin kita nggak ngomong skup kecil dalam kapasitas HJPP-nya ya. Kita ngomong di lebih besarnya nih, anggota MAPI. Bagaimana melihat database itu di sekarang menurut sekarang ya? Jadi kalau saya mulainya gini dulu. Jadi sebenarnya ya, karena saya banyak belajar juga teori ya untuk di penilaian. Mungkin lebih advance ya teori penilaian. Itu nggak bisa penilaian itu nggak ada data. Kan satu itu dulu tuh. Iya. Kalau saya pernah yang memberikan materi HBU ya, yang paling saya sering tuh HBU. Itu kan kalau ada segitiganya itu kan penilaian itu kan bawahnya kan marker riset. Iya. Jadi kalau nggak marker riset nggak bisa. Nah, baru kita masuk nih ke database. Kita bicara database itu kita bicara datanya dulu. Karena penilaian dari saya dengar cerita-cerita ya, itu mungkin dari zamannya dulu ya, yang data itu dibuat ya. Kalau paham itu cerita data tuh dibuat kelurahan, mau berapa angkanya ada gitu. Oh iya ada gitu. Zaman jahiliyah. Jauh jahiliyah tuh. Jahiliyah. Nah tapi kalau sekarang enggak kan market. Data itu sebenarnya udah ada dari lama. Yang enggak ada tuh kan database-nya. Pencatatannya. Datanya sih udah ada. Yang enggak ada tuh database-nya. Jadi yang database itu mungkin pada posisi ya 2018 atau saya balik dari Inggris itu kan 2020 ya.
Itu kita bicara database itu ada atau enggak di KJPP. Bicaranya ya. Ada nggak database? Karena saya paham kalau sekarang database itu jadi awareness nih di pimpinan KJPP mungkin ya. Udah ya kita semua tahu lah harus ada database. Separah-parahnya kita punya list Excel lah mengenai database. Ya, parah-parahnya. Kalau yang PS, parah-parahnya punya acuan adjustment. Oh iya. Tabelnya misalnya, biasanya tuh. Tiap cabang-cabang punya tuh. Mereka udah analisa sendiri, luas, 2% itu. Jadi klasifikasinya ya. Jadi yang tembak-tembak berhadiah tuh emang diminimalisir kan maksudnya sekarang. Iya. Minimal punya basisnya. Nah, jadi 2000 berapa tuh database ada atau enggak? Kalau saya ngeliat nih, saya ngobrol-ngobrol gitu ya. Sekarang kita berbicara mengenai database yang sifatnya seperti apa nih database yang mau dibangun kayak gitu. Apakah cuman hanya sebatas ada data pembandingnya terus analisis adjustment, atau bikinnya tuh database yang lengkap ya sampai koordinat dan lain, atau database yang benar-benar terintegrasi dan tersistematis. Nah, tergantung modal KJPP-nya kalau saya belak-belakan. Mahal ya? Nah, nanya mahal atau enggak nih? Mahal atau enggak itu tergantung desainnya mau kayak gimana. Aku share RHR aja dulu ya. RHR itu orang banyak ngelihat itu sebenarnya very costly gitu sebenarnya. Tapi aku ngelihat dibanding dengan pakai vendor murah. Lebih murah. Oh, karena embrio internal ya? Internal kan? In-house kan? Aku yang bergaji. Di luar gaji paling mahal apa? Subscribe paling apalah. Aplikasi atau apa. Udah, tapi sisanya enggak. Serverku juga kita pakai yang cloud lah sekarang modelnya. Jadi di by use. Jadi kalau nggak kita pakai, kita nggak bayar gitu maksudnya. Jadi itu semua bisa di manage. Cuman kebetulan ya alhamdulillah RHR kan memang ada capitalnya. Jadi mungkin masih bisa. Tapi kalau ditanya apakah bikin database itu mahal atau enggak, itu tergantung desain database Anda. Kenapa database RHR mahal? Karena database RHR itu diintegrasikan dengan sistem lain. Oke. Jadi ini tapi berkecimpungnya database itu untuk penilaian aja atau ada lainnya? Nah, kalau di kami itu semua. Nah, aku sebenarnya mau nyampaikan tuh tadi di awal, kalau misalnya database, kita kan ngomong database tuh biasanya gini. Database tuh biasanya identik dengan pembanding tanah lah. Iya. Sekarang di penilai ya. Di penilai. Padahal di penilaian ya bukan penilai. Database itu bukan pembanding tanah. Database itu ada komersial. Oh iya. Dan ada yang personal property. Iya. Nah, kita mau mencakup yang tiga-tiganya ini. Nah, kalau aku pakai sistem, karena idealnya gini, at the end, kertas kerja dan standarisasi penilaian itu akan aku akomodir di sistem. Kan aku juga divisi IT ya, divisi IT di RHR. Iya, tapi maksudnya gini, database itu kan lebih pada mengumpulkan data ya, menaruhkan data-data itu di lemari-lemari yang bisa kita akses gitu ya. Nah, ini bayanganku nih. Jadi semua data itu kan kalau ngomong data, pasti KJPP banyak data. Banyak pasti. Tapi data mana yang bisa kita akses? Nah itu bayang saya itulah disebut database, teknik menyimpan datanya. Bagaimana kita bisa menggunakan data-data itu dan digunakan untuk apa sebenarnya, gitu. Nah kalau dibilang tadi kan ada KJPP yang tidak spesifik ya harus kompetensi apa. Tapi memang saya lihat itu mereka mungkin MP-nya atau penilai seniornya melakukan riset berdasarkan zamannya dia, tabulasi menjadi matrix adjustment gitu ya. Yang mana itu mungkin harapannya timnya itu akan menggunakan pola itu yang juga dilakukan berdasarkan riset. Cuman risetnya tidak di database, tidak di organisir. Nah, jadi sebenarnya itu sudah by riset, cuman tidak terorganisir. Ya, betul. Yang mana ketika dia ada perkembangan zaman, misalnya ada pusat CBD baru gitu ya, itu kan berubah harusnya berdasarkan adjustment. Itu timnya nggak melakukan penyesuaian terhadap data yang baru itu, ya kan? Betul. Ketika dia berubah, harusnya udah nggak segini adjustmentnya, tapi orang udah lupa cara melakukan adjustment. Risetnya untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan adjustment. Ya, benar ya, gitu ya. Jadi bukan berarti riset database itu cuman untuk kumpulan analisa dulu pernah dinilai berapa gitu kan. Tapi itu juga bisa sampai melakukan analisa gitu ya. Iya, endingnya gitu. Jadi
kalau misalnya cuman misalnya buat sebagai record ya, nggak usah bikin database menurut saya. Ya. Kan tinggal lihat Cuma tahun berapa, ambil selesai. itu kan yang terjadi di banyak di MAPI pun juga banyak KJPP juga hanya menjadi record gitu ya. Ya, nih saya ngomong mulai keras nih kayaknya nih. Sorry ya Nggak viewer apa-apa. ya, Ini aku agak ini nih. terbuka aja. Tapi opening ya memang ada kecenderungan mas. Aku juga lihat ya. Itu ketika kita punya database, persepsinya adalah kita bisa lihat data yang lama, ya kan? Tapi sebenarnya ketika kita punya database, tadi Mas Muklis bilang bisa bikin analisa. Bukan gitu. Dengan ada database, mau ngapain bisa kalau saya bilang. Mau ngapain bisa. Kalau database itu rapih ya, terorganisir. Ini aku list ya, kita list nih. 1, ngeliat record lama bisa. 2, reset adjustment bisa. Nah 2 ini basic nih. 3, yang pernah aku bawakan itu bikin modeling bisa. Ya. 4, ngeliat mapping seluruh Jakarta atau apapun itu bisa. Kayak gitu kan. 5, milih pembanding gampang. 6, aku nge-review bisa nggak usah lihat Excel mungkin kadang-kadang. Kalau adjustmentnya sudah terstandarisasi, yang dilihat kan kewajaran nilai kalau udah penilaian yang udah biasa kan. Oke, Nah, ya. kan kalau misalnya kayak, makanya aku bilang masih saya kalau misalnya mas aku kasih peta yang ada data-data itu, ya kan. Ya. Terus perbedaan antara 5 data itu hanya sekitar kurang dari 1%. Apalagi yang dipikirkan masalah adjustmentnya kan. Iya. Udah masih segitu nilainya. Bisa ke sana. Bisa ke sana. Oke. Itu kita bisa list sampai ke bawah. Bahkan kita bisa bikin projection, mau kenaikan harga tanah. Ini yang lagi kita kejar tuh untuk update data ya. Jadi kan pembanding yang sekarang kita tren yang coba kita bangun tuh gini. Pembanding yang lama kita telepon. Jadi transaksi mas. Kalau itu jadi transaksi kan exposure time. Jadi nah, ini melebar kan? Iya, ini agak melebar. Pertanyaannya jadinya begini. Sebenarnya data yang bisa yang layak atau yang bisa atau yang layak dimasukkan dalam katalog database itu di penilaian kan kita lebih tadi ngomong expose kan transaksi. Jadi data itu data transaksi atau data penawaran juga kita masukkan dalam database. Nah, kalau misalnya kalau prinsipku jangan bedakan data itu dari langsung. Jadi ketika ngambil data jangan filter data. Yang namanya data itu kalau kita ngambil pasir buat cari emas, ambil semua pasirnya. Filternya nanti kalau pasir udah diambil. Jadi suka melampaui takdirnya dulu. Jangan kita filter data. Jadi ambil data transaksi, ambil data penawaran. No. Mau data transaksi, penawaran, jual cepat, mau apapun ambil. Urusan mana yang dipakai nanti kita pakai ketika kita butuhkan. Ketika butuhkan dalam satu proyek. Nah, kalau kita, bayanganku sorry. Bayanganku begini. Kan kita tadi ya, database itu kan bukan tentang kita men-storage ya. Tapi kan kita pasti sekarang sudah memvisualisasikan. Pasti. Ya kan? Ya. Nah, ketika kita memvisualisasikan, misalkan itu kan sudah ada range. Ya. Kita bisa dengan teknologi yang sekarang kan kita bisa langsung muncul tuh. Daerah sini tuh berapa? Bisa. Berapa? Itu kan bisa langsung tuh. Bisa. Tapi kan itu terhadap data yang kita masukkan. Bisa. Dan itu bukan hanya transaksi, penawaran juga ada di situ. Penawaran bisa. Jual cepat masukin aja. Berarti range-nya yang di web itu kan jadi bias juga dong, Pak? Oh enggak. Kan bisa kita filter. Kan aku tinggal filter. Oke. Nah kan. Ya. Itulah teknologi jadinya. Teknologi. Jadi teknologi itu idenya. Itu Oke, saya bicara juga sebagai kepala divisi yang sistem RAR ya. Yang berat itu mas, ketika bikin sistem RAR, bukan ngodingnya menurut saya. Teman-teman saya ngobrol sama tim IT saya, ngoding kalau ada arahan aja nggak masalah. Yang berat itu, skema dan idenya dulu. Konsep jadi itu ya. Yang ini saya sering banget kejadian. Jadi kayak gini, apa yang disampaikan misalnya dari partner gitu ya, bukan cuma MP sih, partner kan ada partner dari user dari itu. Mas bisa bikin gini. Oke, tapi yang mereka pikirkan itu adalah mereka seolah-olah melaksanakan itu secara manual, konvensional. Padahal kalau sistem kan ada relasi database, kayak kita punya imajinasi itu bisa, semuanya bisa. Jadi kalau misalnya tim IT saya bisa bikin ini, nggak bisa kita bikin, bisa. Masalahnya mau kayak gimana dulu di barangnya. Nah, jadi kalau misalnya sifatnya di konsepnya database, kumpulkanlah semua data, raw sebanyak-banyaknya, sekotor-kotornya nggak masalah,
Karena ketika Anda analisa, Anda bisa tinggal memfilter out apa yang Anda butuhkan. Kalau tadi Mas bilang cuman transaksi penawaran, saya lebih jauh lagi nih bawanya. Kalau misalnya kita milih pembanding, kan kita milih luasan, penggunaan, peruntukan dalam satu kelurahan yang sama nih. Iya. Anggaplah kelurahan itu 30 data. Dengan filternya, langsung keluar pembanding yang kita butuhkan yang mana. 5 sih yang terdekat karakteristiknya. Selesai. Bahkan outlier harga pun bisa saya take out, Mas. Oh iya. Segitunya teknologi. Jadi input aja gitu ya. Nggak usah pikirkan. Nanti masalah si user ini mau apa, ya itu kasihlah apa interface lain. Interface-nya gitu, lain. gitu ya. Bahkan nggak usah ngomongin sistem deh. Orang aku tuh kan bikin modeling gitu ya. Modeling ini dulu nggak pakai sistem semua. 2020 itu kan aku baru transisi jadi IT kan. Itu belum sebegitunya. Itu kalau nilai-nilai penilaian massal, aku siapin template Excel gitu. Ini kita mau database tapi dalam konvensional nih. Iya. Excel, dah sebar, isi, dapat aku sekitar 300 data, 400 data, ya kan? Itu kan pakai filter Excel tuh aku filter semua. Aku pakai sum if, VLOOKUP. Ya kita Excel udah jago lah harusnya. Dengan Itu database konvensional aja itu bisa gitu. Apalagi pakai sistem. Oh. Oke. Nah, Ya. jadi bukan masalah sistemnya ya. Tapi masalah bagaimana kita ngonsepin database-nya dan kita harus ngerti cara pakai database itu gimana. Kalau menurut Mas Fian perkembangan kan pasti ada perkembangan yang sekarang seperti apa? Kalau sekarang itu aku belum punya jawaban yang pasti ya. Sebenarnya database di masing-masing KJPP ini udah ada atau belum itu dulu. Aku sih confident itu udah ada. Karena kalau lihat dari MP-nya dari pimpinan yang ini ya, forumnya kayaknya klaimnya itu udah ada semua maksudnya. Ini nanti mungkin di next session bisa kita uji tuh kalau misalnya aku ketemu di mana. Nah, sekarang tahapannya itu adalah kita harus mempremiskan kita udah punya database-nya. Dan itu nggak usah sistem. Karena semua orang terpaku sama sistem database. Bukan. Database itu adalah terorganisir. Benar tadi Om Chris bilang. Bahkan kalau misalnya kita bikin Google Drive, spreadsheet online yang isinya semua database pembanding satu KJPP kecil aja. Itu udah bisa jadi database yang tinggal bisa download sewaktu-waktu dianalisis buat itunya. Karena interface RR juga ada kayak gitu. Jadi sekarang fokuslah pada mengutilisasi database ini untuk merisetnya gitu. Menghasilkan hasil risetnya gitu. Jadi kita jadi gini premisnya. Ketika misalnya database itu sudah ada, penilai itu seharusnya dia mengumpulkan data, iya itu benar, oke. Yang mungkin junior belajar tetap harus ya ini. Tapi ketika misalnya Anda pada levelnya kayak misalnya udah yang mungkin reviewer ya, atau enggak penilai yang udah komersial atau itu, waktu mengumpulkan data Anda kan nggak sebanyak dulu, nggak sebanyak kayak masih Anda baru masuk penilaian. Iya. Ketika misalnya jujur, saya misalnya reviewer gitu, kan fokus saya harusnya di analisis. Kalau analisisnya itu ngikutin yang lama-lama aja, sementara Anda punya database, itu kan salah di Anda maksud saya. Harusnya Anda fokus, waktu Anda ya, jam kerja Anda, itu fokus untuk menganalisis database yang dimiliki gitu loh. Bukan hanya melihat yang lama-lama yang biasa dikerjakan, itunya, enggak. Itu harusnya bisa diakomodir teknologi, diakomodir sistem apapun itulah maksudnya. Tapi Anda analisis, jadi kalau Anda punya database, 100 data aja Mas, di wilayah market area yang serupa ya, itu harusnya yang namanya adjustment dan lain-lain, model dan lain, itu semua harusnya bisa kejawab gitu. Jadi bahkan orang bank, P2PK, auditor, itu nggak susah kalau jawabnya kalau kita punya itu. Iya Mas, itu kan masalah daya segmentasi kalau aku lihat ya. Gitu ya. Segmentasi. Kalau sampean aku nih startnya dari short report, pemain short report ya. Memahami betul. Short report itu ya ini segmentasi ya. Kalau ketika kita segmennya masih di short report, kita tuh nggak punya waktu mikirin itu. Karena SLA. Kalau bisa hari ini. Iya, itu setuju ya. nih. Itu di luar komplain. Ya. Begitu ya kita udah konsen nge-review, tiba-tiba ada banding. Betul. Itu kan buyar tuh. Gitu. Nah, ini kan masalah nih. Orang yang akhirnya terlupa sama melakukan riset tadi. Sebenarnya pertanyaanku akhirnya kalau berkembangnya menjadi begini. Kenapa masih terdikotomi per KJPP ya? Kenapa nggak riset itu disatukan? Kenapa bukan itu masalahnya? Maksudnya ketika dia disatukan, kan harusnya maslahatnya lebih besar dong. Kalau misalnya diangkatnya ke sana, itu kan nanti baliknya isunya ke eksekutornya lagi. Eksekutornya itu maksudnya? Kalau misalnya gini, riset oke disatukan ya. Itu juga sebenarnya kan MAPI juga dari riset gitu kan. Tapi rupanya mengeksekusi itu kan nggak semudah itu juga maksudnya.
Jadi misalnya gini, kita kalau jadi ada waktu itu ya, kalau misalnya riset kita keluarkan misalnya buat adjustment gitu. Kalau misalnya riset buat adjustment itu kan akan distandarisasi sama KJPP. Soalnya kan prinsip penilaian bukan gitu, bukan adjustment jadi sama semua gitu ya. Jadi yang harusnya dibangun itu, kalau saya malah solusinya itu di pendidikan atau di PPL lain-lain. Kenapa? Logika ngerisetnya yang harus dibangun di masing-masing KJPP maksudnya. Betul. Oke. Bukan hasil risetnya nih. Itu aku setuju. Tapi kan database-nya tadi, pengarsipan database-nya tadi, kan itu terdikotomi nih. Kotak-kotak nih antar Nah, KJPP itu 1. harusnya digabungin jadi satu. Kenapa itu nggak bisa ya, Mas? Jebakan Batman ya kalau yang gini. Sebenarnya bukan nggak bisa. Itu sebenarnya nggak susah dilakukan. Kalau misalnya kemarin ya, kan ada pangkalan data nilai ya, tapi di kompartemen pertanahan kalau nggak salah. Itu udah bikin interface-nya. Tapi muncullah isu-isu misalnya terkait dengan masalah pricing-nya, ya nanggung operasional siapa lain-lain. Jadi bukan masalah nggak bisa, bisanya tuh gampang menurut saya. Cuman mengkomunikasikan yang ke KJPP itu jadi challenge, ya kan? Datanya itu nggak ada masalah. Satu itu. Kedua, tiap KJPP punya persepsi berbeda mengenai data apa, kedalaman data itu beda-beda. Kalau misalnya kita bawa ke RAR masuk ke situ, kedalaman datanya tuh bisa kalau biasanya tuh kita bilang tuh field ya, kolom isiannya itu 40 lebih maksudnya isian yang harus diisi setiap penilai. KJPP yang A itu misalnya cuma 10 atau 12 gitu. Ya kan? Nah, itu ada standarisasinya. Jadi kalau misalnya MAPI, kita bilang organisasi MAPI lah gitu. Atau misalnya mau P2P atau siapapun. Beneran mau bikin data, itu udah pasti harus divisi sendiri kan gitu. Sebenarnya ada divisi database gitu. Iya. Cuman power dari divisi itu kalau serius ya, itu bukan di level misalnya yang dibawa kayak kompartemennya di bawah riset gitu, enggak. Beneran kayak pusat database penilai gitu maksudnya. Yang setara mungkin sama kita apa namanya? Puspenit gitu maksudnya. Segitunya gitu misalnya. Itu keseriusannya itu level itu. Kenapa? Karena mengumpulkan database butuh willingness politik levelnya MP. Oke. Nah, kan kita dengar nih di daerah-daerah itu sudah ada beberapa DPD yang sebenarnya sudah jago daerah kan? Iya kan? Embrio itu sebenarnya sudah ada. Tapi kenapa tidak ada, maksudku apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan gitu ya, membuat program ini tidak menjadi berhasil disatukan. Nyatanya di daerah itu berjalan. Walaupun mungkin nggak semua gitu ya. Ya. Nah, ya waktu itu kita kan ada yang itu ya. Yang ada ya. Ada kan pernah sampean juga. Kita pakai datanya analisis. Analisis ya. Itu kan bagus tuh. Kan yang berarti kan korelasinya adalah datanya dikumpulkan dulu. Masalah kita bagaimana cara mengolahnya itu masih banyak jalan lah ya. Itu bisa lah berjalan. Ya, berjalan kan. Cuman masukannya tadi adalah harus ada divisi yang benar-benar khusus memikirkan itu gitu. Kenapa itu nggak berjalan? Mungkin karena nggak digaji kayak Mas Fian. Aku mau ngomong gitu tadi, cuman dipotong. Karena enggak, tapi gini. Jadi gini, ini kalau misal, aku bawa diriku sebagai satu memang divisi riset, satu lagi sebagai divisi IT ya. IT itu cost center, Mas. Gak usah kita ngomong di MAPI lah. Ya. Kita ngomong di KJPP, itu cost center. Setuju. Ya kan? Karena nggak semua KJPP punya. Nggak semua KJPP punya. Karena siapa yang mau nanggung cost, yang itu nggak mendatangkan income gitu. Iya, kan manusia serakah ya. Gitu ya? Iya dong. Takdirnya memang serakah. Serakah ya? Iya. Kayak harus ikhlas mungkin. Saya ikhlas. Tapi persepsinya gini, harusnya dibalik. Kalau misalnya, mungkin kan orang konsultasi juga. Kalau invest harus keluar cost gitu loh. Sekarang kan HN meraup return-nya itu sendiri. Dengan punya database yang banyak maksudnya. Berapa lama menurut Mas Pian dari pengalaman merasa dari ini kan merintis di awal sehingga akhirnya mendapatkan. Kalau aku nanti bilangnya bisa 3 tahun orang nggak ada yang mau. Iya kan nggak jadi kan jualan. Nanya. Mas sharing. Jangan gitu. Aku argunya gini aja deh. Waktu itu yang kita database yang ada daerah lah yang udah database. Kan nggak sampai berapa bulan bikin programnya. Sebentar programnya. Cuman akhirnya mendapatkan manfaat. Maksudnya Mas mendapatkan manfaat. Iya, Mas kan kita bicara investasi. Oke, challenge kalau gitu. Waktu yang aku kesana itu, waktu aku yang ngasih materi, ya. Di detik itu juga manfaat langsung keluar. Kalau data kebangun, enggak. Itu kan karena ada katalisator ya.
Ya. Ini kan bicara investasi. Karena KJPP ku atau MAPIM Iya. melakukan investasi dalam Investasi. hal itu. Menurut pengalaman Mas Rian, pandangan itu masih gini loh. Anggota ini sekarang itu bukan anggota ya, memang generasinya itu juga suka menuntut yang instan. Ya, kan anak Ya. muda. Ya kan? Karena iya oke. Susah kalau ngomong anak muda. Memang semangatnya harus begitu. Aku paham. Tapi kan ketika kita ngomong bisnis kan kita harus ngitung payback period kan gitu ya. Iya, betul. Kan kita nanya dulu, ini gua mau invest, oke, tapi berapa lama? Kan gitu. Oke, Jangan gini. sampai Kalau gitu kita bicara benefitnya apa dulu nih yang diharapkan ya. Contoh, kan return. Kalau uang gampang kan. Ini bicaranya uang atau gimana? mungkin lebih ke gini dulu deh. Karena masih ya terus terang saya kan nggak nguasain. Lebih ke intuisi kan tadi ngomongin. Oh, intuisi ya. Intuisi Mas Pian. Akhirnya nih jerih payah gua nih membuahkan hasil. Gitu dulu deh. Oke, gini. Kalau gitu gini. Jadi waktu yang saya ke India ya, itu kan saya bahas teknologi. Jadi teknologi, ini jadi teknologi deh topiknya. Teknologi itu enggak tetap database. Oke. Database itu logikanya gini. Kalau misalnya biasanya kita membutuhkan untuk satu objek itu misalnya kita harus cari banyak pembanding gitu. Untuk kita yakin. Anggaplah jangan yang SLA 2 hari lah. Ambil yang 5 hari lelang lebih gitu. Itu misalnya kita cari data banyak gitu. Dengan database kita udah menghemat waktu. Ya kan? Logikanya kalau kita bisa menghemat waktu dengan segala jenis analisis yang kita hasilkan dari database, maka produktivitas kita itu bisa lebih tinggi logikanya. Implikasinya adalah efisiensi penggunaan SDM-nya juga bisa lebih efisien. Kalau biasanya kita alokasikan misalnya 3 orang gitu, orang untuk ngerjain misalnya berapa puluh. Logikanya dengan database itu kan bisa di-cut nih. Itu maksud saya. Atau kita bisa bilang ke bank atau klien kita bisa punya capacity lebih gede nih. Itu dulu. Kalau udah gitu hitungnya, udah pasti gini kalau misalnya udah orang diefisiensikan udah pasti cost nurun. Harga naik. Itu dulu tuh. Itu immediately. Immediately-nya ini kalau misalnya bangun sistemnya itu anggaplah kita cari misalnya itu bisa dia dalam yang sederhana ya. Mungkin 3 bulan, 6 bulan cukup lah. Udah 6 bulan udah oke lah tuh. Cukup kan? Nah, lalu kita seriusin di 6 bulan selanjutnya database-nya ya. Database-nya tuh dengan asumsi Anda menggunakan persebaran data yang Anda sering nilai itu ke cover semua di daerahnya. Ya gitu. Artinya logikanya di tahun kedua harusnya itu udah bisa mulai terasa efisiensi tersebut. Oke, kalau kita bicara in-house, anggaplah antar 1-2 programmer gitu. Artinya kan Anda bicara 6 bulan gajinya gitu. Nah, tapi nanti intuisi, jadi investasi ini bukan masalah uang doang sebenarnya. Jadi yang sebelum sesi ini ya saya sebutkan, itu adalah yang ngurusin end-to-end-nya, eksekutornya. Kenapa saya usulkan harus ada divisi sendiri? Karena mikirin database itu nggak bisa sambil review, ya kan? Sambil mikirin target gitu misalnya. Itu nggak mungkin. Oh iya benar. Itu nggak mungkin. Apalagi besok mau gajian nih gitu. Ya, makanya RHR kan alokasikan di saya waktu itu kan. Oh iya. Kenapa ada divisi IT divisi ini sendiri? Karena kan harus ada yang fokus di situ. Iya. Itulah alasannya. Maka taruhlah yang satu yang muda ya, yang cukup brilian dan bukan brilian cuap-cuap mau instan enggak. Ini brilian yang bisa mengeksekusi ininya kalau misalnya KJPP yang punya cabang, termasuk dia mungkin bisa berkomunikasi dengan kepala cabangnya dan lain-lainnya gitu ya. Yang itu bisa make it happen gitu loh. Di situnya. Kalau bicara secara makro organisasi makanya harus ada satu data division makanya. Dan itu harus bergaji. Sebenarnya bergaji. Nggak bisa, maksud gini, kalau maksud bergaji itu adalah dia nggak boleh terikat sama pekerjaan lainnya selain itu gitu kan. Idealnya gitu. Maksudnya gitu kan. Nanti supervisornya mungkin bisa dari penilai pasti. Ya. Karena kan nggak mungkin lah. Ini kan substansi banget nih. Tapi nanti eksekutornya ya sama kayak ada sekretariatnya dan lain gitu. Yang itu fokus dan targetnya kasih aja setahun tentang minimal data itu kumpul, minimal udah sekitar berapa poin research atau misalnya ready untuk orang gunakan bisa analisis gitu. Sebenarnya bisa kan karena kita bisa minta KJPP juga untuk membantu itu mempercepat. Toh datanya akan digunakan sama KJPP bisa. Juga. Tapi terkena isu ITE nggak? Nah kalau misalnya ITE itu kan sebenarnya ya nanti kita tanya biro hukum ya tapi kalau ini. Tapi yang jelas kalau misalnya di kami, kalau di laporan itu arahan dari Pak Hamid waktu itu kan yang agak ini ya kritis tuh, kita nggak nampilkan nomor dengan namanya itu nggak kita tampilkan. Ya itu di laporan kan. Tapi ketika kita ngambil data itu kan kita tetap mencatatkan. Jadi gini mas, bayangkan misalnya RHR itu kan ada sekitar 10 cabang lain-lain ya.
bahkan lintas divisi itu sebenarnya ada data security kalau di prinsip confidentiality klien ya. Jadi data yang saya ambil, tiba-tiba si A ini pakai data yang saya ambil, itu melanggar ITE nggak? Nah kan gitu pertanyaan. Iya, itu pertanyaan. Tapi kan nggak semerta-merta kayak gitu misalnya Mas nemu foto gitu kan, terus Mas share ke anak, istri atau keluarga gitu, itu melanggar ITE nggak? Informasi personal yang Mas temukan di lapangan, kan nggak semerta-merta gitu. Ketika disebarkan, ini persepsi saya pribadi ya, nanti harus dikonfirmasi ke orang hukum nih. Keluar itu baru masalah, karena itu kayak jadi public info misalnya kayak gitu. Nah, selama data itu security-nya kita manage, itu nggak ada masalah sebenarnya. Berarti kalau secara organisasi itu kan artinya security nggak bisa di-manage dong. Kalau KJPP kan masih bisa berdebat tuh. Ini cabang, masih satu institusi. Bisa, data pembanding itu sifatnya publik, tapi di mana yang subjek menjadi ITE? Kita nggak minta data penilaian. Kita menggunakan data pembanding kan. Pembanding itu kan ada yang secara publik dipasarkan, ada yang melalui pendalaman. Contohnya ya pendalaman di lapangan, dia belum nggak memasang itu di publikasi bahwa itu benar-benar dipasang pelang dijual gitu. Ya, tapi kan nggak masuk data privat juga. Itu nggak masuk ya? Loh gini, kalau misalnya data itu misalnya dipelang di jalan, ya kan? Sertifikatnya nggak ditampilkan di situ, terus Anda tanya, sertifikat informasi yang diterima itu jadi publik atau private? Itu private. Kalau kayak gitu harusnya ditampilin dong laporan penilaian. Ini gray area ya. Iya, tapi itu bukan jadi halangan maksud saya. Iya. Itu bukan jadi halangan. Oke. Apa yang publik, apa yang privat itu gak jadi halangan. Jadi karena gini, sering muncul alasan-alasan yang kecil ini Mas, menghambat. Ya kan nggak jalan. Iya kan? Masa kayak gitu-gitu dipermasalahkan. Jadi kan kalau kita sudah ngumpulin semua data gitu kan, terus kita adakan aku nggak ngomong PPL lah mungkin. FGD lah. Yang sosialisasi ya? Iya. Nanti masalah. FGD lah. Kita ngomong FGD sana sini gitu kan. Baru public hearing. Iya. Cara mengolah data harusnya begini gitu ya. Nah, nanti ini kita sediakan datanya. Bukan sediakan. Kita sediakan interface-nya. Platformnya lah. Platformnya kita sediakan. Nah, silakan digunakan. Cara menggunakannya dia setuju pakai rumus apa, itu udah wilayah masing-masing. Itu wilayah masing-masing. Udah gitu kan. Kalau udah ada gitu, PPL-nya sebulan sekali pun wajib buat ngolah data kan maksudnya. Oh iya begitu kan. Jadi terus mau kita ngomong, harusnya adjustment-nya, kan toh hasil dari riset itu bukan menjustifikasi adjustment-nya harus besar itu kan. Iya. Itu menjadi, menambah opini kita, meyakinkan bahwa besaran adjustment yang wajar, range-nya di sini. Ya kan, kita tinggal tentukan, kenapa kita milihnya di, sana lah ya. Iya, jadi kalau segini saya begini. Satu sisi saya ngerti ya, kita sebagai KJPP misalnya, mau ngasih data tuh nggak cuma-cuma. Kenapa kan data itu kan publik-publik aja. Data tuh kalau internal kita share aja sana sini. Tapi ketika itu ke MAPI, enak aja lu. Kan gitu akhirnya. Iya. Itu dipahami karena kita keluar cost ketika data itu. Iya. Makanya mungkin ketika yang event kemarin itu, ketika kita mau ngambil data itu dan kita dia harus dikenakan cost lagi, orang pasti udah marah. Harusnya apapun yang terkait dengan misal platform tadi, no cost ke pihak-pihak manapun gitu. Ya kan? Bahkan mungkin MAPI membeli idealnya gitu harusnya. Iya. Beli gitu. Misalnya dengan ada sifatnya bentuknya diskon, PPL, iuran, diskon. Kan bisa tuh. Kenapa? Karena data itu mahal di Indonesia kan. Iya. Kan gitu. Tapi ketika misalnya itu bisa menstimulus orang untuk men-sharing datanya, karena data-data ini menurut saya juga di-sharing ya, tapi di satu sisi juga kita ke DPP juga bisa ngejual data-data itu sifatnya. Itu harusnya MAPI juga kasih dong timbal baliknya, misalnya kayak gitu ya, dengan anggarannya, dan itulah investasi sebagai asosiasi, yang ketika itu dibuka. Mahal itu Mas. Apanya? Investasi itu kan mahal. Kan saya punya Puspenit, kalau misalnya saya bisa bikin kayak gitu kan itu udah, ya cuman saya nggak tahu Puspenit gaji atau enggak, itu beda cerita ya. Enggak, kita itu kan di MAPI nggak ada yang bergaji kecuali kesekretariatan. Nggak ada yang bergaji, makanya permasalahan kita berorganisasi itu. Kalau misalnya itu masih menjadi isu, gini, jadi sebenarnya kan kalau mau menggaji itu atau enggak kan itu udah political willingness lah dari asosiasi. Ya. Jadi kan gini, kenapa harus ada sekretariat gitu? Nggak usah lah online aja kita semua, kan bisa juga gitu ngomong. Karena KJPP siapa yang handle tahun ini?
kan bisa gitu. Tapi ada willingness untuk menjadikan sekretariat karena ada kegiatan-kegiatan dan itu yang kayak pendidikan dan itu harus dihandle nih, kita nggak ada yang fokus ngerjain gitu maksudnya. Data itu juga di-treat seperti itu database. Jadi kalau misalnya mau ada cost atau enggak, itu mungkin saya kembalikan ke DPN mungkin ya, kayak yang ini atau yang manapun gitu. Tapi kalau itu nggak bisa di fulfill gitu requirement ya Mas, nggak usah berharap maksud saya. Nggak mungkin, siapa yang mau ngerjain? Bullshit lah ya. Bullshit lah, nggak mungkin, percaya saya, nggak mungkin. Orang KJPP aja harus keluarin cost yang SDM-nya lebih banyak, apalagi MAPI yang SDM-nya terbatas. Iya. Aku iya. Memang